Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum mulai belajar, lihat samping kaki kalian apakah ada sampah. Kalau misalnya ada, tolong dibuang ya sampahnya. Terus kalian ikut, Mas. Masa buatnya sendiri? Sebelum ibu mulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu membaca doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ahmad Sahal Agusturi. Silakan Ahmad Sahal, pimpin doanya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuqiduni min zulmatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tudibu li ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin alaihi nur al-mujibir insya'an bi nurihi bi kulli rahmatin wa nafasin ada ma wasiyahu ilmullah. Oke, di sini ibu akan membahas tentang akidah akhlak. Apa yang kalian ketahui tentang akhlak? Kalau kalian tahu, tolong tunjuk tangannya ya. Siapa yang tahu tentang akhlak? Tidak ada, Bu. Nah, akhlak itu adalah secara bahasa dari kata akhlak yang artinya kebiasaan. Suatu kebiasaan yang melekat pada jiwa manusia. Akhlak itu adalah akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Nah, macam-macam akhlak itu terbagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Ayo. Macam-macam akhlak. Siapa yang tahu? Tidak ada. Nah, akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akhlak wadiyah dan akhlak Islam. Akhlak wadiyah itu norma yang mengajarkan kepada manusia dengan pedoman kepada Allah atau pikir dan pengalaman. Nah, yang kedua itu akhlak Islam. Akhlak Islam itu yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntutan yang ada dalam Al-Quran. Kalau optimis itu adalah percaya pada diri sendiri. Nah, kalau ikhtiar, usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai target yang dia inginkan. Tawakalnya itu berserah diri kepada Allah. Contohnya itu apa? Ibu kasih contoh ya. Misalnya, Sahal percaya diri menjadi tahfiz Al-Quran. Amin. Nah, ini namanya optimis. Lalu ia berusaha menghafal Al-Quran setiap hari. Nah, itu disebut ikhtiar. Kalau tawakalnya itu contohnya, lalu setelah berusaha, ia berdoa kepada Allah agar dikabulkan semua keinginannya itu yang dinamai tawakal. Nah, di sini adakah yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, tolong acukan tangannya ya. Bu, kalau kita ngomongin orang atau gibah termasuk akhlak buruk atau tidak? Nanya, Bu, kalau kita ngomongin orang atau gibah termasuk akhlak buruk atau tidak? Nah, termasuk karena gibah termasuk perbuatan yang buruk. Itu ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih kesempatan Ibu yang menanya ke kalian. Kalian harus jawab ya, sebisa kalian aja. Ibu nanya sekarang, apa yang kamu ketahui tentang akhlak? Bu. Ya. Apa adalah kebiasaan? Kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Altar. Sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan mengasih tugas. Kalian tolong menghafalkan surat Al-Mulk dari 1 sampai 5 ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak itu secara bahasa dari kata akhlak yang artinya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu suatu yang melekat pada jiwa manusia. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, macam-macam akhlak itu ada dua, akhlak wadiyah sama akhlak Islam. Akhlak wadiyah itu adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan pedoman kepada olah pikir atau pengalaman. Yang kedua itu akhlak Islam. Akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tuntutan atau yang ada di dalam Al-Quran.
Nah, apa aja akhlak-akhlak yang baik itu? Meningkatkan akhlak-akhlak yang baik itu, yang pertama itu berbaik sangka, yang kedua itu bertaubat, yang ketiga itu bergaul dengan orang-orang baik, yang keempat itu berlaku baik dengan sesama, yang kelima itu menerima nasihat. Nah, yang kalau perbuatan akhlak buruk itu yang harus dijauhi itu apa aja? Yang pertama itu sifat iri. Misalnya kalau adeknya dibeliin baju, kakaknya nggak dibeliin baju, itu namanya sifat iri. Nah, yang kedua itu dengki. Yang ketiga itu buruk sangka. Nah, buruk sangka itu yang suka memanage orang yang misalnya nggak suka lah sama dia gitu kan, masa gimana gitu nggak suka, itu namanya buruk sangka. Yang ketiga itu fitnah atau adu domba. Fitnah itu kayak misalnya kita tuh apa ya, suka difitnah sama orang gini, tuh suka ngadu domba yang macem-macem gitu. Nah, yang terakhir khianat. Khianat itu ya suka berkhianat lah sama teman sendiri gitu, suka gini sama teman, nepati janji, dia nepati janjinya sama temen gitu. Terus optimis, ikhtiar dan tawakal. Optimis itu percaya pada diri sendiri. Kalau ikhtiar itu usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai target yang ia inginkan. Yang ketiga itu tawakal. Tawakal berserah diri kepada Allah. Nah, ibu kasih contoh ya, misalnya Sipa percaya diri menjadi tahfiz Al-Quran, amin. Nah, itu menjadi namanya optimis. Kalau ikhtiar itu contohnya, Sipa itu berusaha untuk ngapal Al-Quran setiap hari. Nah, itu namanya ikhtiar. Yang ketiga tawakal. Sipa selalu berusaha nih berdoa kepada Allah agar dikabulkan semua keinginannya. Misalnya Sipa mau keinginan pergi haji lah gitu. Nah, Sipa tuh selalu berusaha pada Allah untuk berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk ingin pergi haji gitu. Nah, itu namanya tawakal. Terus ibu menutup pelajaran, alangkah baiknya akan membaca doa yang akan dipimpin oleh Altab. Ya, sekian dari ibu. Kalau ada kata-kata salah, tolong dimaklumin aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.